Nah ini dia selalu diledekin dengan si Cio yang kebelet pipis. Tadi aja datang sini langsung cari toilet dan pipis langsung. Itu bener-bener emang terjadi guys. Ya memang. Ya. Memang Bunda. Stage performance gitu. Iya, I don't like it. Jadi sampai sekarang tuh aku nggak bisa tuh misalnya pergi sama temen karaoke atau apa tuh suruh nyanyi tuh jadi kayak pressure gitu loh. Jadi kayak kayaknya kayak ini waktu kecil gue suruh manggung nih depan orang banyak gitu masih 4-5 tahun. Padahal aku di situ sih. Aku sebenarnya punya pengalaman. Jadi aku syuting salah satu film yang dimana aku tuh berkerudung. Ada unsur agama yang cukup kental di film itu gitu. Dan ternyata film itu cukup banyak peminatnya, banyak yang nonton. Maksudnya aslinya aku pun belum berkerudung gitu kan. Dan maksudnya aku kan punya personalitiku sendiri, punya hidupku sendiri gitu. Mereka punya ekspektasi dong ke aku, kayak oh aku si Nadia yang personalitinya seperti karakter ini gitu. Ada satu trauma yang bikin aku sampai hilang rasa. Waktu itu aku lagi meniti karir banget, lagi mau naik-naiknya. Terus tiba-tiba terjadi sesuatu, dikhianatin yang aku nggak bisa bilang bentuknya kayak apa. Dan setelah itu tiba-tiba aku langsung trauma dan bangun-bangun aku udah kehilangan rasa. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LL TV. Hari ini aku kedatangan tiga bintang muda, bintang-bintang semuanya. Dan mereka yang makin bersinar di dunia acting. Dan mereka bertiga mengawali karier dengan cara yang berbeda-beda. Ada Nadia Arina. Halo. Ada Cio Manasero. Hai Bunda. Hai. Dan juga ada Jerome Kurnia. Halo semuanya. Hai Bunda. Berasa senior sendiri di sini. Oke, ini adalah Cio Manasero, adalah mantan penyanyi cilik. Dulu umur 5 tahun terkenal dengan apa tuh namanya? Pengen pipis. Iya. Pengen pipis. Ini ada Nadia Arina mengawali karier sebagai presenter di TV saat SMA, dan juga Jerome Kurnia dari yang berkutat di dunia hukum dan sekarang mendadak menjadi aktor. Gini-gini bener ya? Jadi dunia hukum kan? Iya betul. Benar, kurang lebih benar. Kenapa bisa mendadak menjadi aktor? Ini dunia hukum, pengacara bukan? Jadi dulu aku kuliahnya hukum, sarjana, dan langkah logis berikutnya adalah ya masuk kantor hukum. Dan pada saat aku bekerja di kantor hukum, aku kan punya teman-teman lain gitu ya, satu angkatan. Kita statusnya pada saat itu junior associate. So, aku setiap hari ke kantor, aku melihat mereka, kok mereka kayak bersemangat banget ya, kayak sangat berapi-api. Kok aku nggak suka. Lah. Dan aku nggak bisa melihat diri aku melakukan itu selamanya. Di situ aku mengambil keputusan yang sangat besar, yang sangat berat. Aku langsung keluar dari kantor hukum, alias nggak perpanjang kontrak. Gitu. Jadi nggak nerusin juga untuk ambil peradinya juga berarti ya? Nggak sempet. Nggak sempet, dan langsung banting setir ke aktor? Langsung banting setir sebetulnya nggak. Sebetulnya tadi aku mikir mau ambil S2 dulu. Udah sempet nyari-nyari beasiswa dan lain-lain di luar. Tetap seputar hukum, tapi bukan jadi pengacara. Karena mungkin aku berpikir bisa kerja di kementerian atau di perusahaan private yang lainnya gitu. Tapi pada saat aku lagi nunggu untuk pindah ke luar untuk ambil S2, tiba-tiba ada teman aku nawarin, kamu mau coba ini nggak? Random banget, mau coba ini nggak jadi penyiar? Nah di situ aku jadi penyiar dulu setahun. Oke. Dari situ tandeman aku di siaran, dia kayak ngajak-ngajak casting, terus aku kayak yaudah gue ikut juga deh, iseng. Dan ternyata seneng. Oke. Nah ini sekarang Cio nih ya, Manasero. Ini Italia berarti ya? Apa Italia? Italia. Wah. Aku Surabaya. Oh Surabaya. Oh gitu. Iya. Are. Surabaya. Tapi bisa bahasa Surabaya? Ngerti. Ngerti Total. Reply bisa ngerti gak? Iso tapi wes lali aku. Bisa tapi mas lagi piye. Tapi bahasa Italia ngerti?
Cobain. Kemarin aku baru pulang buat Natal, I understand better. Aku kalau Itali ngerti tapi jawabnya Susah. masih ya English atau apa ngerti. Mendingan bahasa Surabaya ya. Yang Surabaya. Iya. Angel Itali. Nah, dia bisa loh bahasa Surabaya. Nah ini dia selalu diledekin dengan si Cio yang kebelet pipis. Tadi dia datang sini langsung cari toilet dan pipis langsung. Itu bener-bener emang terjadi guys. Ya memang. Ya. Memang bunda. Makanya kalau syuting apapun nggak bisa tuh ngomong, gue pipis dulu ya, nggak bisa. Pasti kayak, gue ke toilet dulu ya, masih aman gitu. Kata-katanya harus dipilah dengan Nempel baik. banget ya kebelet pipis ya. Nah itu transisinya untuk merubah stigma itu tuh dari penyanyi cilik ke aktor ini. Aku tuh I think, aku kayaknya penyanyi cilik. Bahasa Inggris mulai, bahasa Inggris saya iki. Iya. Mau bahasa Surabaya. Ojo, bahasa Inggris. Aku tuh, kayaknya aku angkatan penyanyi cilik terakhir, karena Joshua, Tina, semua tuh di atasku kan. Nah dari situ tuh, pas masih 5 tahunan, aku ingat banget pertama kali syuting tuh, FTV sama Om Doni Damara, jadi anaknya Om Doni. Itu tuh yang produksinya masih kayak 2 minggu gitu, FTV dulu, masih beda lah ya sama sekarang gitu. Emang kalau sekarang berapa minggu? 2 hari, 3 hari, 4 hari. Oh baiklah. Gue pikir wah 3 bulan. Produksinya lebih detail gitu ya. lebih kecil. Lebih pendek. Nah dari situ aku memang sampai sekarang aku nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa, tapi passionku memang di acting. Dan dari situ udah lanjut terus acting sampai umur mungkin 12-13 terus aku sempat stop gitu loh, kayak pengen main bola sama teman-teman apa. Baru lanjut lagi umur 16-17an gitu juga karena waktu itu ditawarin sinetronnya tentang bola juga, jadi aku mau. Nah lanjutlah sampai sekarang juga. Oke. Tapi membuang image kebelet pipis tuh Kayaknya impossible deh. Bahkan berapa tahun lalu aku ada film sama Mas Kimo. Kebelet tipis the movie. Enggak ada. Enggak, justru lucu banget karena ada satu wartawan yang pakai topi, siapa namanya? This Cicilan. older guy. Kayak pokoknya dia sering banget kok di premiere film. Itu yang ditulis nama lu Cicilan. Enggak, bukan. Beda. Bukan. Pokoknya cicil dia jadi cicilan. cicil gitu. Apa? Dia muji aku ya gini. Congrats ya Cio, saya udah nggak ngelihat kebelet pipis di kamu sekarang, tapi tetap disebut. Jadi gimana itu? Iya, itu nggak apa-apa, memang tuh melekat ya, karena itu memang bagian dari perjalanan hidup ya. Nanti kita bakal bahas tentang perjalanan hidup di masa kecil ya guys. Baik, ini ada Nadia Arina dan dia benar-benar mengawali karier dari nol dan pasti prosesnya nggak gampang ya. Apa perjuangan mengejar karir yang nggak bakal kamu lupain? Apa ya? Aku kan awal syuting tuh SMA. Terus biasanya anak-anak umur SMA itu kan kalau misalnya pada syuting tuh pada homeschool gitu-gitu kan. Tapi aku tuh nggak mau, Bun. Maunya sekolah normal? Iya, maunya sekolah normal ya kan. Maunya sekolah normal, punya teman-teman, punya kehidupan normal, tapi juga tetap syuting gitu. Jadi mungkin yang paling aku inget pas mau ujian nasional, aku tuh lagi syuting stripping waktu itu, lagi sinetron. Wow. Dan itu setiap hari kan, jadi aku syuting itu setelah sekolah, aku ke lokasi, dari lokasi, dan dulu tuh syuting tuh nggak sehat Bun, maksudnya kayak... Sampai pagi kan? Iya, jadi habis dari lokasi, aku kayak ada momen dimana aku nggak pulang ke rumah, aku ke depan sekolah, gue tidur di mobil. Oh, kirain lo bagian kayak angkatan gue masuk ke kolong meja. Masih ada nggak sih meja yang ada dibuka lacinya gitu, nggak ada ya? Kayak sekarang lacinya udah kayak... Oh gitu ya? Atau beda-beda sih? Enggak deh kayaknya. Kalau zaman angkatan gua dulu, yang kayak kita yang entertainer gitu, yang pokoknya kerjanya di dunia entertainer gitu, masuknya ke kolong meja tidur udah gitu aja. Oh. Tapi aku dulu juga gitu sih, tapi beda. Mungkin aku datang ke sekolah pakai headphone, terus aku tidur selalu sampai jam 10 pagi dan gak ada guru yang berani bangunin. Karena kayak udah tahu juga deh, kayak ini kayak anak abis syuting deh. Kasian gitu ya. Sumpah, Sama. kayak gitu sih. Mungkin itu Sekolah sih. swasta kamu ya? Enggak, aku dulu di SMA 6 Jakarta. Negeri? Negeri. Wow. Oh, gurunya santai sekali ya. Negeri gue beda ya. Kan dipanggil, kamu ngapain tadi malam gitu? Tanyain gue gitu. Tapi aku juga sempet sih kayak, ini kamu kalau misalnya kayak gini, mendingan kamu DO aja deh dari sini, minta lulus sama PH kamu. Aku pernah digituin. Terus kamu jawab apa? Ya nggak bisa lah Bu, gini. Karena dulu tuh mereka tuh sering banget lihat. Dulu kan aku kan syuting di SCTV lebih banyak kan. Mereka tuh jadi di ruang guru itu ada TV tiap hari nyetel SCTV. Sedangkan kayak
aku sekolah biasa kan, jadi mereka tuh bingung kayak ini anak kapan syutingnya. Kan setiap hari sekolah gitu, jadi mereka kayak ini kayaknya kalau kemarin izin bilangnya sakit kayak syuting deh gitu. Gitu deh. Atau jangan-jangan kamu juga langganan ke UKS tuh? Tidur nggak? Enggak sih kalau UKS enggak di kelas. Di kelas. Panas kalau UKS. Enggak sih, kayaknya itu kayak zaman-zaman SD deh Bun kalau UKS gitu-gitu. Gitu ya? Kalau angkatan aku UKS di meja udah. Di mejanya di kolong, dia ada di meja angkatan gue tuh meja, bawahnya ada laci gede gitu. Jadi kepala muat buat gini. Buat tidur udah. Tapi emang nggak kelihatan Bun sama gurunya? Ya pasti kelihatan lah. Kan dilihat ini anak kok ada badannya, mana mukanya gitu kan. Oke, nah ini sekarang kita akan bertanya. Sosial media nih di era sekarang kan penting dalam mendukung karier nih ya. Membuat lebih dekat dengan fans. Tapi kadang kalian ngerasa dituntut harus memenuhi ekspektasi fans nggak sih? Atau pokoknya kayak nggak boleh salah dalam bertingkah laku, takut dihujat itu. Kalau menurut aku itu tergantung dari awal kita udah branding dirinya seperti apa. Aku ngeliatnya gitu. Karena awal-awal aku berkarir di film, terus aku pernah foto sama teman aku, dia udah duluan lah, namanya udah besar. Terus kita lagi nongkrong dan kita lagi ngerokok. Terus foto biasa kayak temennya aja selayaknya temen, terus itu yang di post itu gue lagi ngerokok gitu. Terus kayak kenapa emang? Ya nanti gue dihujat gitu. Kenapa lu dihujat kok dia enggak gitu. Ada teman kita lagi satu, ya karena gue dari awal brandingnya emang anak baik-baik, anak gini. Sejak itu aku langsung kayak udah gue dari awal tunjukkan aja ngerokok gitu ya. Iya, ngerokok aja, gue pergi, gue tatoan, ya bebas. Jadi lama-lama orang udah mengenal Jerome seperti Jerome yang seperti itu, jadi sesuai ekspektasi ya. Iya, nggak bisa dinilai, jadi nggak dalam tanda kutip munak lah. Iya. Kalau di kau? Kalau aku cukup ini sih ya, maksudnya kayak aku sebenarnya punya pengalaman, jadi aku syuting salah satu film yang dimana aku tuh berkerudung dan kayak ada unsur agama yang cukup kental di film itu gitu, dan ternyata film itu cukup banyak peminatnya, banyak yang nonton gitu, banyak yang suka gitu, dan itu juga dari novel yang dimana yang nulis itu memang seorang nyai juga gitu. Pokoknya ada satu momen di mana ya itu kan karakterku gitu loh Bun, maksudnya aslinya aku pun belum berkerudung gitu kan, dan maksudnya aku kan punya personalitiku sendiri, punya hidupku sendiri gitu. Ada satu momen di mana setelah film itu rilis, mereka punya ekspektasi dong ke aku, kayak oh aku si Nadia yang personalitinya seperti karakter ini gitu. Wanita soleha. Betul gitu. Terus tiba-tiba aku pergilah nih liburan ke Bali gitu kan, pergi ke Bali. Katanya bikinian lo ya? Betul. Tapi kan aku juga nggak ngepost. Maksudnya aku bukan yang emang aku nggak pernah ngepost bikinian segala macem di Instagram gitu, di sosmed gitu tuh nggak pernah. Cuman memang waktu itu kayak ada temen yang ngepost di story doang gitu, terus aku repost. Terus udahlah langsung kayak kok ini gini gitu. Iya. Pernah dapat kata-kata kamu cantik deh Nadia, tapi lebih cantik lagi kalau berhijab. Oh, gitu. sering banget. sering banget. Gimana rasanya kalau digituin? Aku cuma jawab ya udah doain aja. Good. Nah, kalau Cio? Aku sama sih Gun, aku sama kayak Jerome, aku tatoan, terus aku juga sering post, aku kan punya German Shepherd di rumah, jadi I don't care sih sebenarnya. Cuma kalau aku jeleknya satu sih, aku nih lumayan gaptek dan nggak terlalu aktif di social media gitu loh. Malah kalau itu menurut beberapa teman-teman dan manajerku itu harus di-improve, harus lebih aktif di social media, harus lebih apa ya, lebih interaksi sama fans atau apa. Itu susahnya buat aku itu, karena aku orangnya lumayan private and I don't like posting about myself. Kayak foto diri sendiri aja hampir nggak pernah gitu. Itu jadi tantangan sih buat aku malah. Aku kalau bisa social media aja punya cuma buat ngeliat teman atau apa gitu, nggak yang aktif banget. Tapi kan sebenarnya sosial media tuh ada yang hal yang baiknya, ada hal yang buruknya kan. Kalau hal baiknya kan kita bisa jadikan itu platform kalau kita punya bisnis segala macam, bisa jadi promo, bisa nge-branding diri sendiri ya kan. Iya bener sih. Aku malah ya gitu terlalu mengumbar apapun. Malah aku cuek, aku pernah dimarahin tuh kayak
ini mah postingan second account, jangan di post. Kayak, oh iya ya, ya udah gue hapus. Aku nggak tahu aku. Iya. Oke, nah komentar terpedas apa yang pernah kalian terima di sosmed yang bikin malah kalian trauma? I don't know. Aku nggak pernah mikirin ya. Kalau pernah baca juga ya enggak, komentar ya? Aku baca, cuma nggak pernah yang aku masukin hati banget. Kalau misalnya kritik, aku coba ambil kritiknya sebagai Masukan yang baik. saran yang konstruktif gitu loh. Oke. Kalau yang pribadi, paling contohnya misalnya mantan pacarku udah punya pacar baru, terus banding-bandingin gitu ke aku, itu kan nyebelin ya. Nggak apa-apa tuh semua orang kena kok. Iya makanya Cuma kamu aja. paling gitu-gitu aja, tapi ya jujur ya kayak aku bilang tadi, aku cuek, I don't care, nggak ngaruh di hidupku juga gitu loh. Aku cuek sih soal gitu-gitu Bun. Cuek. Yang penting nggak jahat, nggak salah sama orang, nggak berbuat Iya, salah, iya. I don't care. Udah pernah kena fitnahan belum? Oh iya tentu. Udah. Tentu. Pernah. Pernah kali. Nggak tahu deh. Nggak jadi deh. Ya, tapi kalau sosial media biasanya tuh aku matiin komen sih. Jadi orang nggak bisa komen. Oh gitu ya. Cuman baru belakangan ini aku buka lagi iseng aja. Tapi aku melihat sosial media aku itu kayak mungkin zaman dulu tuh mading. Majalah dinding. Iya, majalah dindingnya Jerome. Gue kalau ada mau ada film keluar ya gue tempel nih ya, tanggal segini. Nih ada foto sama pasangan, foto sama teman-teman gitu sih. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi ya karena ini mading gue, lu nggak boleh nulis apa-apa di situ. Oke, jadi itu alasan kenapa Jerome mematikan kolom komentar. Iya, tapi kalau sekarang aku nggak matiin, lebih aku filter. Kan ada Filter komen. ada pilihannya tuh apa? Emang bisa? Obat mata gitu kan. Pembesar PYD. Iya. Gimana caranya? Nanti gue ajarin. Oke. Gaptek asli. Banyak banget tuh kata-kata aku masukin. Yang mungkin yang nggak sesuai dan sevisi sama majalah dinding aku. Oke. Kalau kamu juga udah kena fitnah-fitnahan. Kalau aku udah kenyang, apa lagi? Fitnah-fitnahan sih kayak enggak Bun, cuman kayak ya itulah kadang kan netizen kalau ngomong kan suka kayak kemana-mana kan. Yep. Dan apalagi kalau misalnya perempuan kan kayak pakai baju gimana dikit ngomonginnya ke fisik atau apa yang kayak aku tuh sampai filter komen aku tuh kayak payudara ini itu ngerti gak sih Bun yang kayak Itu sebenarnya banyak spam tentang PYD itu. iya terus emang nyampe juga kan itu kan kayak akhirnya ya aku filter komen juga sih. Iya. Aku kayaknya juga habis ini filter komen. Iya, bisa di Cuma gue nggak tahu TikTok bisa nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Aku malah nggak tahu. TikTok aku juga nggak ngerti. Kayak Instagram doang yang bisa gitu ya. TikTok bisa. Bisa ajarin gue ya. Iya. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal trauma nih ya. Kalian ada nggak sih trauma di masa lalu yang berpengaruh besar sampai sekarang? Trauma masa kecil yang benar-benar implikasinya sampai sekarang gitu loh. Jadi takut ini, takut ono, takut itu gitu. Setiap orang kan pasti pernah tuh. Nggak mungkin setiap manusia nggak ada trauma minimal, trauma ulet, trauma kecoa kek, atau trauma makanan kek, ya kan? Ada sih. Apa? Aku yang benar karena tapi- nggak ini beneran. Karena dari kecil Trauma kan pipis. bukan pipis ya, tapi lebih ke perform yang berhubungan sama musik, misalnya dancing atau singing gitu kan. Dari kecil aku disuruh tuh sama, ya nggak disuruh juga ya, maksudnya Stage performance gitu. iya, I don't like it. Jadi sampai sekarang tuh aku nggak bisa tuh misalnya pergi sama temen karaoke atau apa tuh suruh nyanyi tuh jadi kayak pressure gitu loh. Jadi kayak kayaknya kayak ini waktu kecil gue suruh manggung di depan orang banyak gitu, masih 4-5 tahun. Padahal nggak aku mau, di situ ya? sih. Hah? Lo nggak mau? Mau tentu. Cuma nggak Disabot mau juga. disuruh, didorong nggak mau kan? Cuma sekarang gedenya jadi kayak I don't wanna sing in public gitu-gitu loh. Lebih ke situ sih Bun. Gak tahu ya. Tapi aku sempat seriesku sebelum ini ada adegannya karaoke sama teman-teman house party gitu. Jadi semua scene di seriesnya aku paling takut sebelum syuting adegan itu. Karena kayak mati nih suruh karaoke. Untungnya sudah sampai set aman, karena aku nganggap itu bukan diriku sendiri. Tapi kalau sekarang nih gini, ayo Cio nyanyi, aku pulang, aku bener, aku gak mau aku. Trauma masa. Oh, traumanya gitu ya, lucu ya. aku. Emang waktu kecilnya kamu bener-bener di-push suruh nyanyi apa gimana? Nggak di push juga tapi namanya. Nyanyi nggak gitu kan. Nyokap gue laporin kaset namanya. Apa namanya? Kan kayak Michael Jackson sempet trauma sama bapaknya kan? Oh enggak sih, aku sama mama sama papa nggak ada masalah. Malah
Aku juga mau tentunya, tapi kan namanya anak kecil pasti ada mudi ya, kayak lagi nggak mau gitu. Biasanya tuh sama disogok tuh aku inget. Apa sih? Sogokannya apa? Mobil-mobilan Tomica atau apa? Atau aku inget banget dulu kecil suka. Tamiya bukan? Bukan Tomica yang kayak Hot Wheels gitu loh, ada sama dibeliin di VCD atau DVD ya dulu? VCD dulu awalnya. Pokemon aku inget banget 15.000 dapat 3 episode. Kemarin gue dapat 3 episode. Oh gitu? Iya. Jadi nyanyi dapat hadiahnya itu? Iya, nanti dikasih allowance lah, biasanya allowance, tapi dikasih tambahan lah kalau misalnya habis syuting atau apa gitu. Wow. Nadia dulu deh. Trauma masa kecil. Nggak tahu lagi. Jangan bilang trauma laki ya. Dari kecil trauma laki. Kalau masa kecil mungkin bukan trauma, lebih fobia itu loh Bun, yang bulat-bulat gitu tuh. Apa sih? Apa bulat-bulat yang bolong-bolong itu loh Bun, yang kayak trypophobia. Iya, apa sih? Yang kayak kalau film-film horor efeknya bolong-bolong iya, terus suka keluar binatang atau apa tuh kayak gitu. Oke. Kenapa tuh? Kecilnya pernah ngalamin apa tuh? Nggak tahu sih, aku jujur sampai sekarang belum mengulik juga kenapa aku bisa setakut itu sama itu. Cuman kayak bener-bener aku bisa yang kayak 30 menit sejam sendiri kayak gitu. Itu aneh sih ya. Belum pernah kejadian tapi takut dari awal ya. Iya. Misalnya ada traumatis. Mungkin ada sesuatu ya yang pernah terjadi juga dengan aku, tapi kayak jujur aku nggak tahu sih kenapa. Tapi emang aneh-aneh fobia itu temanku ada yang takut kacang. Kalau pergi tuh, kalau misalnya kita pergi bareng teman kan suka dikasih pasti kacang dong, Kacangnya ya. ditaruh dia pergi. Ya lo kenapa pergi ada kacang datang? Emang aneh banget. Ada yang trauma saus juga. Oh ya? Saus. Jadi adalah salah satu petinggi di film gitu, dia senior. Jadi kalau syuting nggak boleh ada saus. Kenapa? Dibilang nggak cerita ya? Nggak cerita. Jadi habis aja. Wah, ada kameramen satu traumanya nanas. Jadi kalau kayak nanas dia langsung gitu. Cuma dengan kata nanas. Juga jelek banget. Kameramen sinetron tuh gue udah beberapa kali Aduh, kerja ya dia. ampun. Nah kalau Jeremy ada nggak? Kalau aku Ini trauma kehidupan yang sampai ke bawah sampai sekarang. Kalau aku trauma, ada satu trauma yang bikin aku sampai hilang rasa. Hilang rasa berat, say. Itu pernah ngilangin hilang rasa sampai trauma hilang rasa? Pernah. Coba ceritain. Pernah trauma hilang rasa juga? Pernah nggak ya gue ya? Coba ceritain Bun. Gimana rasa ya? Gue hilang kepercayaan kalau gue, bukan hilang rasa. Rasa sih masih ada, cuman kepercayaan ke orang baru itu gue susah gitu. Tapi kalau rasa gue nggak ngerti maksudnya apa nih? Trauma rasa nih. Jadi gini sih Bun, sebenarnya kayak kita kan kalau misalnya pacaran terus habis itu ngeliat pacar kita, kadang kita tuh suka lupa kalau kita tuh lebih jatuh cinta sama the idea of orangnya. Tapi ya kan, dan itu ekspektasi kita yang kita mungkin ternyata buat sendiri di otak kita gitu, walaupun mungkin realitanya tuh ya bukannya berbanding terbalik juga, cuman ya nggak seperti ekspektasi kita gitu. Akhirnya kita kan sering banget kayak menutupi realitanya dengan tapi enggak kok nanti dia gini, tapi enggak kok nanti dia gitu. Itu sering kan. gitu ya? Dulu itu nggak bekerja sih, maksudnya nggak works lah itu. Iya makanya, terus habis itu dan gue sempet lah berapa kali kayak punya hubungan, terus kayak di otak gue kayak ini too good to be true segala macam, tiba-tiba diselingkuhin. Oh, wow. Terus kayak ya udah akhirnya dari situ. Diselingkuhin ngapain oleh gue? Kan lagi ngobrol sama gue. Sana gitu loh. Terus ya udah habis itu tuh kayak aku ngerasa semenjak itu, maksudnya mungkin dari hal-hal itu yang mungkin kita kan kadang suka nggak sadar kalau kita tuh kayak ternyata trauma gitu loh. Kalau ternyata kita tuh kayak jadi takut akan sesuatu. Jadi aku tuh setelah itu kayak kalau misalnya aku punya satu relationship atau aku deket sama orang baru, aku tuh jadi nggak bisa live in the moment gitu loh Bun. Kayak maksudnya harusnya kan hari ini happy nih dengan semua ini. Tapi kayak tiba-tiba tuh kayak aku tuh kayak gimana ya, kayak misalnya kita naik pesawat. Udah nih happy naik pesawat segala macem, tapi tuh aku bawa parasut juga dan parasutnya ada di situ. Jadi kayak aku duduk naik pesawat gitu, tapi aku ngeliatin. Tapi nanti kalau the worst could happen kayak gini gimana ya? Kalau ini jadi kayak susah percaya sih Bun. Iya. Naik pesawat bawa parasut nggak nyaman tapi kan. Iya, jadinya kayak harusnya kan kita happy-happy aja kan dengan naik pesawat, dengan kayak
ditawarin sama pramugarinya mau minum apa segala macem Yang gitu. parasut tadi. Iya tapi nggak, parasutnya nggak gue pegang sih, gue taruh gitu di kiri gue gitu. Tapi minum champagne gitu, habis itu kayak tapi parasut gue masih ada. Tahu nggak bisa kenapa-napa ya udah gue ambil gitu. Tapi kan nggak bisa, jadi nggak bisa nikmatin. Oke, ya. Gitu sih, Bun. Berarti banyak overthinkingnya. Betul mungkin Intinya karena itu, iya, ya Ya mungkin kan, ya. banyak sesuatu yang belum terjadi tapi udah dipikirin aja padahal Ya, udah bikin Iya, skenario di kepala. iya. Karena mungkin ya itu sering terjadi gitu loh. Iya. Gitu. Ya. Di kota-kota besar. Iya di kota-kota besar betul. Kenapa gitu? Kan istilah itu. Kenapa di kota-kota besar? Karena mungkin di daerah ya Banyak juga lah pasti. Lebih banyak, lebih absurd gue Iya, yakin. itu mbak gue yang ART gue ada tuh beberapa kali cewek cerai tuh sampai Ya trauma kan? juga lama-lama. Itu sih Bun. Oke, tapi ini berarti bukan tentang hilang rasa dong. Hanya hilang trust aja ya, trust issue ya berarti apa ya? Iya hilang trust. Tapi kan kalau misalnya terus-terusan nggak trust sama orang, maksudnya sama pasangan kita kan lama-lama hilang juga lah rasanya Bun. Oke, pernah hilang rasa kalian? Jerom tuh Jerom. Coba Jerome jelaskan. Jelaskan Jerome, apa itu? Kamu pernah ngalamin hilang rasa seperti apa itu? aku pernah hilang rasa. Jadi waktu itu aku lagi meniti karir banget, lagi mau naik-naiknya. Terus tiba-tiba terjadi sesuatu, dikhianatin yang aku nggak bisa bilang bentuknya kayak apa. Dan setelah itu tiba-tiba aku langsung trauma dan bangun-bangun aku udah kehilangan rasa gitu. Dan itu semua terjadi di film Rahasia Rasa. kita udah nungguin nih, waduh nih. Ternyata di film Rahasia Rasa. Oh, oke. Ini film Rahasia Rasa tentang apa dan masing-masing berperan sebagai apa nih? Lihat dulu dong. Itu juga ada tuh. Kan nggak enak aku buka. Ini udah Rahasia Rasa. Rahasia Rasa tuh. Tentang apa Cio film kita Cio? Jadi filmnya tuh ngikutin perjalanannya Chef Reza yang diperanin Jerome. Dia itu seorang chef fine dining, celebrity chef yang terkenal. Sampai suatu hari ada peristiwa traumatis sih Bun yang dialamin yang gak bisa spoiler. Sehingga lo kehilangan indera pengecapnya. Nah dari situ dia harus pulang ke desanya lagi untuk overcome trauma-trauma masa kecilnya. And along the way ketemu teman kecilnya, ada Tika yang peranin Nadia. Ada Mustika Rasa juga, betul? Ya, kembali ke titik nol, mulai journey baru yang ternyata perjalanan untuk menyembuhkan diri itu dia menemui banyak tantangan, menemui banyak orang-orang baru, dan akhirnya dia balik lagi sebagai karakter aku Reza yang lebih baik, yang punya pelajaran baru. Healing kalau bahasa Jawa. Sebenarnya mencari jati diri sih Bun. Iya. Tapi kan dia kan bukan mencari jati diri, dia kan sedang Iya. healing, Iya. mengobati kehilangan Iya, rasanya betul. itu. Iya. Sehingga dia harus kayak mengingat lagi flashback masa lalu, Iya. dikenalin dengan makanan-makanan masa Iya, kecil iya. gitu ya? Enggak? Iya. Betul. Oh ini adalah jamu ini, misalnya turmeric atau misalnya apa ya? Ya kan rempah-rempah apa gitu kan? Rempah apa gitu. Betul. Dan dia tujuannya untuk menyembuhkan diri, tapi pada akhirnya dia justru menemukan sesuatu yang dia ternyata selama ini nggak tahu dia perlukan. Ya, dia menjadi Reza dengan versi yang lebih baik. Ini berarti, ini kan berarti kalian yang pesan jadi chef siapa aja nih? Kita semua sih. Semua sih. Semua sebetulnya. jadi chef? Juru masak semuanya. Enggak, kalau kita bedanya kita mungkin culinary school, kita fine dining restoran atau apa, karena dia ini lebih otodidak, lebih punya warung makan di daerahnya yang terkenal Iya. gitu. Enak. Ya, tapi ya. Nah, berarti kalau kita melihat seorang chef atau orang yang jago masak, kan pasti kita ngelihat dari cara pegang pisaunya atau cara Kelihatan. potongnya bener nih ya. Ini kan aku yakin kalian dua cowok ini kadang-kadang belum tentu juga yang dua cowok. Mungkin Nadia juga belum tentu bisa masak juga ya. Jago. Ada coach nggak nih? Untuk motong bawang itu kan harus bener tuh, Iya. motong wortel, motong apapun. Jadi untungnya kita diberi waktu dan orang yang ngajarin kita namanya Greg, dia seorang professional food stylist. Dulunya chef gitu. Ya, dia pernah jadi chef. Dia pokoknya lulusan sekolah masak lah. Dan di situ dia mengajari kita dengan waktu yang kita punya untuk melakukan hal-hal yang akan diperlukan. Contoh, akan diperlukan shot memotong.
Kalau misalnya shotnya yang padat kan bisa pakai tangan orang Iya. kan. Tapi apa sih kan ada yang Master Iya. atau Yang long shot ya? Iya, ada yang kelihatan gitu. Ya akhirnya kita tetap harus belajar memotong yang baik dan benar. Selain itu aku juga harus belajar bikin flambe, ya api gitu. Wow. Begitu sih dan Pegang, menarik. pegang pisau? Pegang pisau. Jadi enaknya tuh kita emang udah dikasih ini sih Bun, kayak list director shotnya. Jadi lebih yang kayak kita tuh udah dikasih tahu untuk scene ini butuh shotnya bisa motong gitu. Jadi kita lebih dikasih workshop untuk kebutuhan si shotnya aja, bukan kayak full khusus jadi masak gitu teknik enggak. dasarnya ya. Iya. Atau kayak aku ada satu platingnya gitu kan, Iya, kita fine plating, dining, jadi kayak naruh ikan terus naruh garnishnya, sausnya ditarik kayak gimana, cara megang tisu, ngelap piringnya sebelum dikasih ke waiternya, gitu-gitu sih yang kita belajar Bun. Iya, Dan itu kan- harus sangat Itu spesifik. kan teknik gitu kan? Teknik. Dan juga ini nggak sih Jar, apa namanya, di dapur tuh a professional kitchen ya, dapur profesional tuh gimana gesture-nya, suasananya, komunikasinya, Hierarkinya, tata caranya, hierarkinya, kita belajar itu juga yang detail sih. Belum chef yang keras banget, yang wah galak. Kan kalau chef cowok-cowok kebanyakan Iya. galak-galak ya. Dan di dapur tuh nggak ada demokrasi, jelas banget chain of command yang executive chefnya, terus ke bawahnya apa. Jadi ya, in a way sedikit militaristik lah di dapur itu. Karena memang pekerjaan sebagai chef itu pekerjaan keras. Karena Keras, memang Iya. satu, begitu misalnya makanan itu terlambat datangnya, Iya. diomelin pasti Iya. chefnya ini, apalagi ada salah-salah kasih bumbu Iya. salah, Iya. dan diomelin pasti chef. Jadi kan pekerjaan yang sangat keras di dapur itu. Emang- Pasti berantem-beranteman tuh. Pressure banget ya di dapur tuh, pressure cooker. Lagi Di- kalau pelanggannya banyak datang, tiba-tiba Wah. penuh, overload, nah, Iya. ya nggak sih? Sih. Setuju. Iya, iya, iya. Kayak di trailer kan ada tuh, kalau lihat Jerome, ada nggak sih di trailer? Mau nomor piringan kan? Ada, kayak di Pasti trailer kalau tuh ada marah, tuh dia ambil pisau banting kayak, piring. oh iya pasti gitu kan. Aku pernah agak sedikit tahu tentang dunia restoran sih, jadi udah diceritain pro chef tuh begini, pasti keras banget tuh. Keras. Kenapa? Nah sekarang chef-chef itu kenapa kok chef kebanyakan tuh cowok-cowok dulu gitu Ya, kan? itu menarik sih pertanyaan. Karena memang keras ternyata kerjaannya gitu loh. Cewek mungkin mentalnya masih Iya. keras cowok ya kok jadi kepala chefnya gitu loh. Tapi kan berarti Bun jadi kayak kalau cewek nggak bisa masak nggak apa-apa dong. Iya dong. Emang apa? Siapa yang bilang apa? Enggak, Siapa? Iya, Indonesia kan memberikan satu stereotip bahwa kayak oh perempuan tuh harus bisa masak ya, walaupun nggak semua, tapi kan ada beberapa orang yang kayak gitu. Sedangkan chef-chef terkenal aja mostly cowok juga. Ya, ya, ya. Kayak menurut aku itu tuh lebih kayak bukan gender sih, itu lebih kayak manusianya aja gitu. Perjanjian. Tahu. Ya contoh gini, kita ke barbershop lah, atau kita ke salon lah. Kenapa kok banyak cowok dibanding cewek yang tukang potongnya? Padahal Iya. secara kecantikan, beauty segala Iya. macam kan harusnya cewek kan. Iya, Betul. Tapi kebanyakan tukang potong rambutnya malah cowok gitu. Cowok, iya, Jadi kan iya. chef, Iya. tukang potong rambut juga banyakan cowok-cowok kan gitu. Kenapa nggak cewek gitu kan? Iya sih. Kayaknya kalau aku pernah baca satu artikel, aku lupa tapi dari mana. Tapi dibandingin gitu pekerjaan yang lebih banyak cowok dan pekerjaan yang lebih banyak cewek. Dan rata-rata itu pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak cewek itu seperti guru anak-anak, terus perawat. Karena mereka, sedangkan kalau yang lebih banyak cowok tuh engineer. Ya. Yep. Karena mereka cowok bekerja itu lebih Sistematis sedangkan kalau perempuan tuh lebih Perasaan. dan kayak cara ngobrol Iya. gitu, head of PR. Iya, iya, itu Yang lebih perempuan ya. Iya, iya. Bisa. Oke, mungkin cowok, kalau cewek bisa lebih keibuan, sabar, Iya. ngurusin pasien lebih cocok kali ya. Iya, bener. Bener sih. Maternal instinct. Iya, iya, benar sih, iya, benar. PR juga rata-rata. Iya. Nah, ini film tentang rahasia rasa. Ini rahasia rasa makanan atau Semuanya sih ya. Semuanya sebetulnya karena di film ini banyak sub-genre di dalam genre drama ini, ada actionnya, ada Adventure. adventure, ada trailernya gitu. Jadi di sini tuh kita juga sering mau mengungkap rahasia-rahasia dari rasa-rasa tersebut, kayak misalnya rahasia-rasa percintaan yang ada di antara nanti ada karakter siapa. tetap ada love story-nya ya? Ada Oke. ada rahasia tentang keluarga atau masa lalu masing-masing yang kita tidak ketahui.
ada juga rahasia dari Masakannya juga. masakan dan buku Mustika Rasa yang adalah buku asli, yang adalah sebuah warisan Bung Karno. Juga dibahas di dalam film ini. Tapi film ini tuh film fiksi ya. Alternate history. Ya, jadi bukan berarti Tentang si Mustika tentang si Rasanya. Mustika Rasa ini. Kadang kan kalau di Indonesia kita suka bikin sesuatu tentang sejarah, terus nanti banyak orang yang ngomong, nah tapi aslinya nggak gini, nggak. Soalnya ini film Totally fiksi ya? Fiksi. Iya, alternate. Kayak kita nonton Inglourious Basterds kan ceritanya Iya. situ Nazinya kebunuh di teater sama tokoh-tokoh utamanya kan, padahal kan enggak gitu. It's an alternate version of history sama Iya. kita juga. Oke. Tapi si Mustika Rasanya tuh emang ada beneran. Tapi Bunda. resep Bung Karno tuh ada. Ada. Iya, Bisa dibeli itu di emang toko buku buku. Memang ini. ada. Bagus. Oh jadi pengembangan dari Situ dari ya. situ. Iya. Jadi ketika waktu digagas tahun 60-an itu ya, ada di sini ada kayak misteri-misterinya, intrik-intriknya gitulah. Karena kan apapun yang Bung Karno selalu kayak ada konspirasi teorinya, kayak misalnya Bung Karno punya harta karun emas di Bank Swiss atau kan selalu ada gitu-gitunya. So it's very interesting menurutku buat dibahas. Apalagi direktur kita Mas Hanung Bramantio. Mas Hanung kan memang sangat menaruh he's very interested di hal-hal yang berhubungan sama sejarah gitu-gitu kan. Ya Mas Hanung banget lah. Iya. Jagonya dia. Iya, dan gini kalian membangun chemistry ini dari awal udah berteman baik atau kalian bertemu di gara-gara film ini? Iya, Kita sama sekali nggak kenal. enggak. Dia tahu tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah Iya. kerja bareng gitu. Iya. Ya nggak kenal lah. Nggak kenal ya. Terus bangun chemistry gimana tuh? Kalau aku kan kebanyakan sini sama Jerome. Kayak untungnya memang secara karakter kita tuh emang ada konflik ya. Jadi dari yang emang kita berdua di real life ya sama-sama nggak kenal dan kayak masuk ke karakter jadi lebih mudah Bun. Maksudnya bukan yang kayak kita udah pacaran 5 tahun gitu loh. Jadi kayak ya kan? Betul, karena karakter kita juga udah lama nggak ketemu. Iya gitu. Jadi sama lah gitu rasanya. Dan tentu kita diberi waktu dan ruang yang cukup dan layak untuk membangun chemistry dengan cara reading, workshop dan sebagainya yang kita lakuin bareng ya. Sengsara bareng akhirnya jadi. Iya. Sengsara bareng. Oh, sabar. Susah. Kasihan banget kesannya PH-nya habis banget. Enggak gitu. Kan kayak misalnya kalau orang di ospek kan sengsara bareng akhirnya jadi akrab, itu kan tujuannya gitu kan. Iya. Bersusah-susah bersama. Bersama-sama. Iya. Belajar bareng lah. Iya. Belajar bareng. Ya, tapi menurutku aku justru di sini nggak ada satu scene pun sama Nadia. Iya kita nggak Oh, ada. gitu? Nggak ada. Ceritanya aku di Sama kota. Jerome ada dong. Kebanyakan scene-ku sama Jerome dan sama Valerie Thomas di Oke. sini. Dan Om Slamet Raharjo. Kalau sama Val sedikit lebih mudah karena aku kenal Val udah dari belasan tahun lalu. Dulu aku syuting sama kakaknya. Val tuh masih kecil banget jadi udah kenal lama. Kalau sama Jerome baru kenal di sini tapi tentunya aku sering lihat film-film dia sebelumnya segala macam dan menurutku bangun chemistry kerja sama Jerome is easy karena he's very professional, terus obviously very talented dan juga ngebantu gitu loh sama lawan main kayak kita tuh bener-bener kalau kerja tuh bener-bener profesional fokus dia bantu. Ukuran sepatu berapa ukuran sepatu? 4,5. Aduh. Dan Om Slamet ya, Om Slamet Raharjo sih. Ya, itu kan sudah super Wah itu senior. bucket listku tuh salah satu pengen kerja sama Slamet Raharjo Bun. Dan di sini kesampaian kerja sama Kenapa? Slamet. He's a living legend, dia salah satu aktor terbaik yang pernah ada di Indonesia. Terus aku juga nonton film Slamet tahun 75 gitu, nonton aku. Wah, I'm a big fan of Om Slamet sih. Dan Oke. ilmunya, Berarti udah masuk bucket list itu ya? iya udah satu detik kerja sama Om Slamet Ilmunya Raharjo. kenapa dia? Luar biasa ya, Iya, dia tuh iya. kalau sharing pengalaman dia waktu muda atau kayak bahkan dia bisa ngomong kayak logos, epilogos sama pas kita reading tuh teknik-teknik yang kita baru belajar gitu luar biasa dan Om Slamet tuh menurutku salah satu pemain senior yang ngerangkul semua orang gitu loh, bahkan kayak bukan ke kita doang ya, ada satu scene yang ada ekstrasnya beberapa aja sama dia dirangkul, Iya. diajak nyanyi sama Om Slamet ekstrasnya biar Cair lah ya. biar cair gitu. Dan luar biasa sih Om Slamet. Om Slamet tuh kayak bisa gini loh Bun, kayak misalnya kita kan sebagai aktor kan harus kayak menghidupkan si dialog yang ada di skrip ini Iya. gitu. Dan Om Slamet itu kan pasti selalu deh, aku udah berapa kali syuting sama beliau, kayak dia tuh selalu dapet memang dialog-dialog yang kayak monolog gitu loh, maksudnya kayak sepanjang itu dan kayak artinya
seberarti itu untuk filmnya gitu. Dan dia tuh bisa merubah si dialog yang nggak ada nyawanya ini jadi sesuatu yang bener-bener Ada isinya. Iya. ada isinya dan bukan, dan orang tuh nggak akan tahu kalau itu scripted, ngerti gak sih? Yang kayak dia dia storyteller yang sangat hebat sih. Kayak dia bisa jadi, kita dengerin dia pas dialog, kita lagi take sama dia aja tuh rasanya jadi kayak gila, gue kayak lagi diceritain gitu loh sama dia Aku pun. pernah nonton Om Slamet di YouTube-nya Gita Wirjawan. Ada dia di kampus mana gitu, lecture 2,5 jam atau apa di YouTube, Endgame. Itu sama persis kayak kerja Om Slamet. Kita mendengarkan dan kita belajar banyak kalau ketemu sama dia sih. Wah. Dan ada Mayati Suraman juga ya. Iya. Cuma kalau Mayati aku kebetulan udah sering kerja bareng dari kecil, jadi udah kenal. Ya berarti maksudnya di film rahasia-rahasia ini banyak aktor-aktor lain yang memang semuanya kita bisa bekerja bareng dengan baik. Ya. Obviously Mas Hanung Bramantio juga sutradaranya. Ya, dan Mas Faihiro ya koordinator kita. Nah kalau misalnya soal tadi dia ngomongin bucket listnya, ada lagi nggak aktris senior atau aktor senior yang kalian pengen main bareng? Mulai dari kamu. Aku ada, Bu Christine. Aku belum pernah kerja sama Bu Christine Hakim. Oke, aku udah pernah dong. Oke, Jeremy. Aku Bunda Maya. Wah, Mayang. Bunda Maya. Aku suruh main film langsung kebetulan ikut. Serius? Ya nggak, maksudnya ya sekarang ditanya banyak banget. Banyak Siapa? banget. Banyak. Tapi yang depan mata aja dulu. Iya sih, kayak lucu Bun, kita syuting film bareng berempat. Iya sih Bun, bener sih Bun. Terus kok jadi apa? Ayo Jadi kita cari materi ceritanya ini. langsung pitching. Kira-kira temanya apa ya? Nggak usah gitu. Cinta segitiga Bun. Aku jadi ibunya ya. Ibu kosnya gitu ya. Kalau nggak video klip deh, kita main video klip bikin lagu. Nah, iya boleh. Boleh. Kalau Ye, Apa ya, sama siapa ya? Banyak banget Bun. satu nama. Kalau aku pengen main film bersama nih. Karena Siapa ya? Coba. Nggak tahu. Banyak, aku pun banyak. Tapi tadi Bu Christine satu nama top of Bu mind Christine, sih. ya itu bagus sih. Dia Christine nggak usah udah diomongin sih, emang pernah. legend lah itu, kekawakan lah. Memang. Udah banyak kan dia soalnya. Nggak juga, maksudnya Boleh almarhum, boleh almarhumah, boleh kalau baru misalnya, aku pengen banget berakting sama Om Deddy Petet ya kan. Oh iya, itu. Misalnya Iya, mau lah. atau Itu, Om iya. Benyamin Sueb ya kan. Mas Yayu, Mau banget. Yayu Unrul. Oh iya. Oke. Aku pernah di coaching sama Mas Yayu, kalau syuting belum pernah. Tapi alhamdulillah sebelum Mas Yayu berpulang aku udah Belum pernah pernah ya? syuting sama Mas Yayu. Mas Yayu keren banget. Jadi kalau pengen berakting lagi sama dia. Mas Yayu sih. Oke. Baiklah, berarti apa tantangan terbesar selama proses syuting yang belum pernah dilakukan di masa lalu sehingga harus, waduh, ini tantangan terbesar nih, aku harus belajar nih gitu loh. Dari Nadia. Satu yang pasti teknis masaknya sih Bun, karena kan aku nggak suka masak dan kayak aku jarang banget lah istilahnya kayak ke dapur motong-motong segala macam bisa, tapi kayak yang nggak yang Iya, sebelum iya. itulah gitu. Sedangkan aku kan di sini ceritanya punya warung makan yang terkenal, dia tiap hari emang masak gitu, jadi kan kelihatan banget kan Bun, maksudnya kayak aku motongnya gimana, megang pisaunya nggak boleh kaku segala macem. Itu sesuatu yang cukup menantang sih buat aku, sama mungkin ini sih Bun, naik motor. Naik motor. Kopling. Naik motornya kopling Bun, kalau misalnya naik motor bebek aku masih pede deh. Terus udah gitu kita tuh syutingnya di deket Merapi situ. Jadi Jadi jalannya naik turun ya. jalannya jelek dan naik turun dan harus bonceng Jerome. Tapi pernah, maksudnya pas acting bener-bener udah bisa atau kepleset dikit jatuh? Sempat jatuh sih Bun. Sempat jatuh kalian Sempat berdua? jatuh. Aku Enggak, untungnya aku sendiri. Oke. Pas latihan sendiri. Dan kru kita tuh udah ngomong semuanya, Nat, pokoknya kalau misalnya lo kayak nggak pede dan kayak tiba-tiba mau jatuh, lo lempar aja motornya ya. Maksudnya jangan sampai Nah aku. kalau lempar berarti lu juga jatuh dong? Iya tapi kan maksudnya nggak, gimana sih konsepnya? Kalau kayak- jatuh jangan dipegangin motornya, lebih baik dilepas. Karena gitu, bahaya. iya. Oh, iya. Jatuhnya udah jauh, Iya. nyelamatin diri. Kadang orang kan nyelamatin motor malah Iya, kakinya malah kena. ini. keseret lagi karena Oke, gitu. oke. Jadi kalau jatuh kenapa gimana? Dilepas aja. Lepas aja gitu ya. Buang. Let go of the bike. Kayak Oh kayak apa tuh orang-orang MotoGP kalau udah Iya ledak, memang nah, dilepas set, ya. iya, iya kan? Bener-bener. Iya. Terus sih Bun, Motor ya? Motor. Oke. Kalau Jeremy?
Kalau aku tantangan terbesar ya itu teknik-teknik masak, karena walaupun aku suka masak tapi aku nggak pernah tahu cara motong yang baik dan benar seperti apa. Yap. Semua sama berarti ya? Mungkin Sama, aku sama, tapi aku ada satu adegan di film ini yang seumur nggak bisa sih spoiler, tapi pokoknya seumur aku syuting, ngomong aja. Seumur aku syuting, aku baru pertama kali dapat adegan tersebut gitu. Nggak apa-apa ya kalau itu kan nggak dikasih tahu sama siapa. Ketebak nanti Jar, jangan. oh ya udah ketahuan lah adegan hot. Iya, iya. Sama siapanya jangan lah. udah kedendam ya. Betul. Soalnya kemarin pas anak gue ngomongin itu masih ngomongin adegan hot kan. Soalnya kan baru pertama kali adegan hot juga. Sama ya? Iya. Terus jadi yang gimana, pasangan kamu ngasih nggak izin ya kan gitu loh. Pasangan lo ngasih izin nggak? Aku kebetulan lagi single. Oh single, oke. So Enak kali ya. Iya makanya. Cuman deg-degan nggak? Atau cuman profesional aja? Deg-degannya tuh bukan karena apa, tapi karena I know it's gonna be in the film, di shoot walaupun close set ya, krunya cuma yang necessary aja yang perlu di set aja, tapi kan bukan kayak kejadian di dunia nyata gitu. Tetap syuting itu kan tetap berakting ya. Profesional ya. It's hard for me, susah banget jujur aja. Tantangan banget sih, bener-bener tantangan banget. Iya, aku mau ngomong tapi nanti ketahuan ya sama siapa ya. Nggak usah disebutin orang ya. Iya, untungnya udah lumayan kenal. Sama gitu Mas Hanung aja. enggak kan? Jangan sama Mas Hanung enggak. Ya sama Jeremy juga kan? Enggak. Untungnya udah kenal lumayan lama lah, jadi lebih. Udah cukup. Gue udah tahu. Iya udah tahu lah. Mayatus Rahman. Bukan. Kan udah kenal lama. Kalau udah yang bilang udah kenal lama, udah tahu berarti. Oke. Tadi kan lo bilang apa tuh di set itu kan hanya apa tuh? Close set sih. Iya close set namanya tuh ya. Berapa orang kru yang boleh masuk? Bocoran dong. Paling biasanya tuh essentialnya Kan kameramen, iya tentu DOP, director. Iya. Iya, Director. kameramennya DOP-nya ya. Ya DOP sama yang fokus. Makeup lah satu dua Makeup orang. satu orang, odong satu. Kostumnya, Biasa sama ketua-ketuanya, chief-chiefnya. chief-chiefnya. Sama soundman pasti lah. Salmen. Oh iya gini yang pegangin dia. Tetap, Iya. itu tetap tuh. Terus Apa namanya biasanya tadi? Boomer. Ya, boom. terus misalnya monitornya kan ada banyak, biasanya yang dibuka cuma monitor sutradara, Iya. main di blackout, gitu aja sih. Oh jadi itu close set ya namanya ya. Iya. Berrequestan gitu. Ada yang boleh, ada yang enggak. Emang ada enggak? Gua nggak waktu itu, nggak apa-apa. Serius? Wow. Oh kalau pas kamu adegan Beda-beda hot, tapi. iya Beda-beda apa pas adegan hot itu berarti kamu boleh aja siapa yang mau lihat itu. Iya bebas. Oh Itu iya. tergantung ceweknya juga kan tuh. Iya tentu, gue kadang mereka tuh suka lupa. Waktu itu gue ada adegan intimasi, kita sebutnya itu adegan intimasi, dan ada intimasi director juga khusus. Dan di situ adegannya itu sesimpel ada kamera di sini, karakter aku masuk dan bugil, maksudnya dari belakang. Oke. Total. Gue tahu filmnya. Dan pemeran perempuannya duduk di ranjang di situ. Ceritanya aku masuk, aku dorong, kita out frame, lanjut ke shot berikut. Nah gimana Jer, lu aman nggak buka gitu? Aman gua, bebas. Oke, tapi tunggu dulu, gue bilang. Lu nggak nanya perempuannya, dia aman nggak ngelihat? Paham nggak sih? Iya. Kadang bukan berarti kita yang bisa dilihat, kan orang juga malas ngelihat kadang. Iya. Dan akhirnya, oh gue yang nanya, lu nyaman nggak kalau lu harus ngelihat gitu di adegan. Dia ya nggak nyaman, akhirnya kita tutup. Oke. Jadi belakangnya doang gitu. Oke. Kalau gitu tutupin pakai plester apa gimana? Ada. Gak enak. Cabut tidak kerak. Aduh. Ada alat khusus ya memang. Alat khususnya ya. Memang khusus. Gue tutupnya pakai apa ya? Gue selalu penasaran loh lihat film-film bule tuh ini tutupnya gimana ya? Pakai lakban kok Alat benar-benar khusus, jadi belinya juga dari luar. Jadi memang bentuknya seperti alat. Kayak celana lah ya, kayak celana tapi Mereka. Cuman depan doang gini, nanti memang ditempel pakai lakban tetap. tempelan yang It's like a tie cup, kayak orang mau kickboxing atau apa gitu. Oh, lu nggak tahu ya? Semacam itu kali ya. semacam itu, Iya, tapi lembut. Oke. Ya kayak Oke. kayak mungkin kayak bra tapi di Iya, situ kayak gitu iya, loh. Iya. Gitu. Lu penasaran
nggak sih? Apa? Pasti gue juga penasaran ini gimana nutupnya ya gitu loh. Itu kan trik-trik cara pengambilan Iya. film ya. Tentunya itu juga diskusi dulu sih sebelum Iya, syuting iya. sama director, sama lawan cewek, sama biasanya ada intimacy coordinator juga. Intimacy coordinator. Ya diskusi sih itu, Bun. Kalau kayak gitu-gitu tuh kalian izin nggak sama pasangan kalian masing-masing atau bisa kalian izin sama pasangan lawan main kalian? Enggak lah, kalau pasangan Iya. lawan main urusan Iya, dia, iya. bukan urusan gue. Oke. Males banget harus kayak, bro sorry ya gue ntar mau ini sama kayak gitu aja. Paling kalau dari aku ya, aku udah yakin sih kayak aku pasti diizinin sama pasangan aku karena kita mempunyai pekerjaan ini. Tapi tentu ngomong, mau nanti bakal ada film, ada kayak gini-gininya nih. Terus habis itu kayak ya ajak diskusi bareng gitu. Kadang kan nggak penting kayak misalnya sebenarnya nggak penting adegan ini, kita juga bisa berhak menolak. Iya, iya. Soalnya memang adegan ini esensial dan penting, krusial untuk ceritanya. Iya. Dan harus ya habis itu paling setelah itu aku cuma ngomong adegannya besok nih gitu, kasih tau aja. Tapi gue pernah sih Bun nggak Oh, ngomong. jadi belum. Ini udah ada yang ngasih taunya berarti ya? Nggak, ngomong dari awal akan Ada bikin gitu. film ini dan syuting dong, kan nggak ketahuan tuh hari apa, ambil dan sehari sebelum ngomong Besok. besok. Ditongkrongin nggak? Enggak. Enggak lah, Enggak ya. Oh, santai sih itu Bun. Belum pernah ada kemarin yang teman lawan mainnya Al ditongkrongin pacarnya malah dia ngedirect kurang nafsuin nih gini gitu. Serius? Malah Al didirect nih kurang gini bro gini. aneh banget. Wah, Gitu sih. oh, itu aneh sih. Siapakah orang itu? Ayo buka IMDb Al. Buka IMDb Al. Apa aja filmnya? Itu pacarnya yang perempuan ikut komen lah gitu. Gitu. Nggak boleh sih harusnya. Enggak gitu. Kecuali dia emang direkturnya ya. Iya. Cuma dia malah lucu kalau udah cerita mereka tuh, bro, lu kurang nafsuin tuh, lu harus lebih kelihatan mukanya yang ada passionnya gitu loh. Terus dia gini, sini gue peragain gitu. Tapi nggak awal. Tapi nggak awalnya. Oke, kalau tadi kenapa tadi lanjutin tadi? Aku tuh pernah kayak, jadi sebenarnya tuh nggak ada intimate scene-nya, tapi diadakan, tapi memang make sense. Tapi aku nggak ngomong sama pacarku karena emang awalnya nggak ada kan. Terus tiba-tiba, terus aku pun nggak ngomong akhirnya setelah itu terjadi dan segala macam karena males ribut pada saat itu gitu. Males ribut segala macem, udah selesai syuting, aku juga belum ngomong dan aku lupa. Tiba-tiba keluarlah teasernya. Keluar first look-nya adalah itu gitu kan. Ini gimana ya ngomong? Kayak gue bingung dong kayak ngomongnya gimana. Pada saat itu sih pasanganku kayak biasa aja, tapi kayak gue nggak dibalas-balas tuh chat gue kayak 2 hari. Itu nggak biasa sih. Itu malah itu. Udah sih itu sih. Habis itu putus. Enggak putus. Tapi akhirnya- itu sama pasanganku yang dulu. Ya, oke, kalau flashback itu, dia terima nggak? Ya pada akhirnya terima pada akhirnya. Walaupun dengan pakai ngomel? Dalam hati deh kayaknya. Mungkin orang penonton tuh mereka nggak tahu betapa nggak ada rasanya gitu. Iya. Kayak bener-bener ya kerja aja kayak gue gini Cio. Iya. Iya. Kayak cut udah gitu. Enggak. Iya. Udah. Iyalah, kan acting ya. Iya. Cuma kan yang pemirsa juga nggak tahu betapa bebannya mau ceritain ke pasangan ya kan, gue harus ada adegan ini loh ya. Iya. Berarti nanti kalau dapat adegan lagi yang hot lagi, kamu mesti ngomong dong. Ngomong Ya. Oke, baiklah. Kalau Cio kan sekarang belum ada pasangan. Nanti kalau ada pasangan, Ngomong pasti. ngomong ya. Aku anehnya bukan itu sih, aku anehnya nanti kalau girlfriend sama aku datang sama kakakku nonton tuh aku kayak, waduh mereka mikir apa ya? Aku lebih ke situ sih, lebih ke mama sih sama kakak. Kalau papa karena bule kayaknya cuek-cuek aja. Kalau aku juga nggak tahu sih jujur aja. Tapi juga surprise di trailer. Loh, kok ada adegan begitu? Oh, nggak tahu. Jadi kayak gue kemarin juga liat adegan anak gue. Terus si tim filmnya, kok bunda biasa aja ekspresinya? Lagi acting kan? Gitu. Iya. Dipikir gue, gimana gitu. Kok gue ekspresinya biasa aja, oh gitu. Malah gue lihat dong adegannya gitu. Iya. Mereka takut gue yang mamuk atau takut gue gimana. Enggak tuh, kok bunda ekspresinya biasa aja ya.
Udah biasa mau acting gitu. Iya. Iya, gitu. Gitu. Oke. Menurut kalian kenapa pemirsa wajib banget nonton film Rahasia Rasa? Ya aku karena jarang ya Bun ada film Indonesia soal kuliner, soal masakan gitu ada, tapi udah berapa tahun. And they're very good movies yang sebelum-sebelumnya. Itu alasan pertama. Ini genre fresh lah di antara tengah-tengah pilihan film-film di bioskop yang lagi banyak horor gitu. There's nothing wrong ya sama horor, tapi kita agak berbeda. Terus juga menurutku aku pengen orang setelah nonton film ini tuh efeknya sama kayak habis nonton drakor gitu loh Bun. Kita kan kalau nonton drakor atau film Korea kita langsung kayak, waduh beli tteokbokki, beli kimchi di mana gitu. Aku pengennya orang setelah nonton Rahasia Rasa mikirnya beda, jadi kayak, waduh aku beli rawon, beli mangut lele di mana ya. Aku pengennya ke situ, pengennya jadi ngeliat Indonesian food seseksi ngeliat makanan-makanan luar gitu loh. Itu harapanku sih. Oh gitu. Di film ini makanan apa yang bakal jadi kayak kembang gulanya lah, kembang desanya lah? Boleh bilang Banyak makanan lokal sih sebenarnya, lebih makanan-makanan lokal. Ada beberapa makanan-makanan lokal. Yang dari Mustika Rasa. Iya, yang dari Mustika Rasa yang bisa ditemuin di. Salah satunya ada mangut lele. mangut lele. Mangut lele itu apa sih? Mangut lelenya apa gimana? Ya semacam Gimana kayak jelasin? kuah gulai gitu. Kayak gulai Oh. gitu, tapi ya Tapi nggak gulai juga ya. beda sih Bu. Beda ya, Tapi beda. kayak Orang kelihatannya kelihatannya kayak Iya. gitu. Oke. Aku belum pernah makan lagi. Nah makanya itu Bun, maksudnya kita tuh harapannya untuk film ini, maksudnya yang nonton nanti itu jadi kayak, itu makanan apa ya, belum pernah makan, pengen Oke. coba deh. Salah satunya mangut lele itu tadi ya. Betul. Oke. Terus apa yang membuat film ini harus ditonton? Banyak, karena menurut aku ini seru gitu. Filmnya nggak berat dan filmnya ini fiksi, jadi kita bisa mempunyai alternate universe gitu kan, jagat yang berbeda tentang sejarah kita sendiri. Ada percintaan, ada thriller, ada action, dan semuanya dikemas Dikemas, dalam satu film ini. Dan ya aku berharap siapapun yang nonton bisa terhibur. Oke. Nah dia mau tambahin? Paling ini sih Bun, maksudnya aku sebagai penikmat film juga udah lama banget udah lama banget ke bioskop pulang tuh kayak nggak mendapatkan sesuatu tentang sejarah Indonesia gitu. Oke. Terus kayak dengan adanya film ini yang walaupun tadi alternate juga dan dibungkus dengan ada percintaan segala macamnya, tapi tetap aja gitu loh di film ini ada satu warisan budaya si Mustika Rasa ini yang aku yakin nggak banyak yang tahu juga. Karena aku pun juga baru tahu tentang Mustika Rasa karena film ini juga gitu loh. Mustika Rasa tuh apaan sih? Jadi ngomongin Mustika Rasa terus ya? Mustika Rasa itu buku yang tadi, nama bukunya, buku yang warisan Bung Karno itu. Oke. Digagas. Gue soalnya dengan Mustika Ratu. Itu merek ya. Nah makanya Nanti itu. beli buat taruh di Mustika kantor Rasa ya. ya. Makanya maksudnya pasti kan kayak orang ke bioskop pulang gitu kan akhirnya jadi nge-research juga kan kayak Mustika Rasa nih apa dan apa, maksudnya ya ini mengedukasi juga lah film ini gitu. Iya, iya. Soal sejarah ya, kata Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah kan. Iya. Itu penting sih. Oke. Baiklah. Promo filmnya. Oke. Pemirsa, jangan lupa nonton film kami, Rahasia Rasa, yang mulai tayang di bioskop tanggal berapa? Tanggal 20 Februari 2025. Thank you. Thank you, Bunda. Sama-sama, jangan lupa nonton filmnya tanggal 20 Februari ya. 20 Februari 2025, gue dengerin yang terakhir 25. Oke, di semua bioskop kesayangan kalian. Ya udah, terima kasih buat Cio, buat Jerome dan juga Nadia udah hadir di Rumah Pejaten, and see you in the next content dan semoga sukses filmnya ya. Amin. Terima kasih Bunda. Bye-bye.